Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Maulatur Rahman dari kelas 6 Big Data Mining. Pada video tugas 5 ini, saya akan melanjutkan tutorial cara menggunakan RapidMiner Studio. Pada tutorial ini, terdapat 4 pembahasan. Yang pertama adalah membuat dan menghilangkan atribut. Yang kedua, mengubah tipe dan role dari atribut. Yang ketiga, membuat model prediksi dengan decision tree. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah mengatasi atribut yang hilang. Oke, kita langsung saja mulai tutorialnya. Pada bagian yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara menambah atau membuat dan menghilangkan atribut. Oke, kita langsung saja ke percobaannya. Di sini kita membutuhkan data product dengan data transaction. Lalu kita hubungkan kedua data tersebut dengan operator join. Kita hubungkan dulu. Lalu kita pilih key atributnya. Untuk left key atribut kita pilih product ID, dan untuk right key atribut kita pilih product ID juga. Kita apply, lalu kita hubungkan join dengan result. Di sini kita akan melihat hasil data bawaan sebelum kita tambahkan dan kita kurangkan atributnya. Kita run, dan hasilnya akan seperti ini. Di sini terlihat ada 7 atribut yang ada pada data. Nantinya kita akan menambah satu atribut lagi, yaitu atribut total, dan kita akan menghilangkan beberapa atribut yang ada di sini. Oke, bagaimana caranya? Kita close dulu, lalu kita balik ke tab design. Di sini kita putuskan dulu ya hubungan antara join dengan result. Lalu kita tambahkan operator generate atribut. Lalu kita hubungkan join dengan generate atribut. Lalu kita pilih generate atributnya. Lalu kita setting atribut apa yang ingin kita tambahkan. Di sini saya akan menambahkan atribut total, di mana fungsinya itu adalah amount dikali dengan price. Lalu apply. Lalu kita tambahkan select atribut. Operator select atribut. Operator ini berguna untuk memilih atribut mana yang ingin ditampilkan. Kita hubungkan. Lalu kita pilih select atribut. Lalu untuk atribut filter type-nya kita pilih subset. Dan untuk select atributnya di sini kita akan memilih product name, customer ID, lalu total. Total ini adalah atribut yang telah kita buat sebelumnya ya. Kalau sudah, kita apply. Lalu jangan lupa hubungkan antara select atribut dengan result. Nah, seperti apa hasilnya? Kita run ya. Dan hasilnya seperti ini. Yang tadinya ada sekitar 7 atribut, lalu di sini ada 4 atribut setelah kita tambahkan dan hilangkan atributnya. Yang kita tampilkan atributnya itu hanya nomor row, product name, dan customer ID. Dan atribut yang ditambahkan adalah atribut total, sehingga hasil data terbarunya itu hanya menjadi 4 atribut saja. Oke, begitulah cara membuat dan mengurangi atau menghapus atribut. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu mengubah tipe dan role dari atribut. Pada bagian yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah tipe dan role dari atribut. Kita langsung saja ke percobaannya. Untuk datanya kita
membutuhkan data Titanic. Kita drag and drop, lalu kita arahkan kursornya ke port output. Di sini kita melihat bahwa ada beberapa atribut, yaitu role dan type ya. Nah, setiap atribut itu memiliki tipe yang mendefinisikan nilai yang mungkin untuk kolom. Misalnya jika nilai bisa nominal atau numerik. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mendefinisikan tipe dan peran dari atribut tersebut. Bagaimana caranya? Kita membutuhkan operator discretize by binning. Kita drag and drop datanya, lalu kita hubungkan antara data Titanic dengan operator discretize. Lalu kita pilih operator discretize-nya, lalu kita pilih atribut filter type-nya menjadi single dan atributnya menjadi age. Lalu kita setting number of bin-nya menjadi 3. Di sini ada sedikit penjelasan ya, apa sih discretize by binning ini? Jadi binning ini adalah teknik umum untuk mengubah tipe dari numerik menjadi polinomial. Di sini kita membuat 3 binning yang mencakup rangkaian nilai lengkap. Operator kemudian mengganti nilai numerik asli dengan nama bin yang dimilikinya. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan kolom mana yang akan diprediksi. Pada RapidMiner, kita menyebut kolom yang harus diprediksi dengan nama label. Terkadang juga disebut sebagai target atau kelas. Nah, bagaimana caranya? Kita membutuhkan operator bernama setRole. Jika sudah dicari, kita drag and drop operatornya, lalu kita pilih setRole operatornya. Di sini atribut name-nya. Sebelum kita pilih atribut name, kita hubungkan dulu ya antara discretize dengan setRole-nya. Lalu jika sudah, di sini kita bisa melihat atribut name-nya kita ubah menjadi survive dan target role-nya kita ubah menjadi label. Lalu jika sudah, kita run. Tapi sebelum run jangan lupa kita hubungkan antara setRole dengan result-nya biar hasilnya keluar. Kita run. Di sini kita bisa lihat ya bahwa role survive itu telah berubah menjadi label. Nih, ada indikator label ya di atribut survive. Dan atribut age juga memiliki tipe baru, yaitu nilai numerik untuk age telah diganti dengan nama baru. Kita bisa lihat ya, tuh, seperti ini. Oke, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengubah tipe dan role dari atribut. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat model prediksi dengan decision tree. Pada bagian yang ketiga ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat model prediksi dengan decision tree. Di sini kita akan memprediksi siapa yang akan bertahan dalam kecelakaan Titanic. Oke, kita langsung saja ya. Kita membutuhkan data Titanic-nya. Lalu selanjutnya memasukkan operator setRole. Jangan lupa hubungkan Titanic dengan setRole-nya. Kita pilih operator setRole-nya. Lalu untuk atribut name-nya kita pilih survive. Dan untuk target role-nya kita pilih label. Oke, selanjutnya kita akan menghapus atribut yang tidak diperlukan. Karena seperti yang kita tahu bahwa atribut pada data Titanic ini cukup banyak, sehingga jika ditampilkan semua maka akan membingungkan kita ya nantinya untuk memprediksinya. Maka dari itu kita akan menghapus atribut yang tidak diperlukan dengan menggunakan operator
select atribut. Kita hubungkan terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita pilih select atributnya, dan untuk atribut filter type-nya kita pilih subset. Dan untuk selected atributnya di sini kita memilih no sibling or spouse on board, lalu passenger class, lalu passenger fare, lalu sex, dan survive. Jika sudah, kita apply. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan operator decision tree-nya. Kita drag and drop. Jangan lupa kita hubungkan ya. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa melihat hasilnya akan seperti apa ya. Kita jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Oke, bisa kita lihat. Sebentar, saya atur dulu tampilannya. Oke, bisa kita lihat ya, bahwa pada penumpang wanita ini sangat menarik ya, karena besar kecil ukuran keluarga itu memegang peranan lebih penting dibandingkan faktor kelas penumpang. Pola perilaku ini tidak bisa diprediksi pada penumpang pria ya, karena penumpang pria ini memiliki kemungkinan selamat paling rendah. Karena apa? Karena wanita dan anak-anak itu lebih diutamakan, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui di sini bahwa chance atau kesempatan yang paling tinggi untuk selamat itu adalah penumpang wanita dengan anggota keluarga yang sangat kecil atau sedikit. Oke, jadi seperti itu cara kita membuat model prediksi dengan decision tree. Selanjutnya kita akan sampai di percobaan terakhir, yaitu cara mengatasi atribut yang hilang. Pada bagian yang terakhir ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengatasi atribut yang hilang pada data Titanic. Untuk mengetahui atribut yang hilang, kita arahkan kursor mouse ke port out, lalu tekan F3 pada keyboard. Lalu di sini kita akan melihat bahwa ada beberapa atribut yang hilang, seperti atribut age, atribut passenger fare, atribut cabin, port of embarkation, dan lifeboat. Di sini kita mengetahui ya bahwa yang paling banyak hilang itu adalah atribut cabin dan lifeboat. Lalu selanjutnya kita akan menghilangkan atribut yang paling banyak hilang dengan cara menggunakan operator select atribut. Kita drag and drop, lalu kita hubungkan, lalu kita pilih operatornya. Lalu untuk atribut filter type-nya itu kita pilih subset. Lalu untuk select atributnya kita pilih semua kecuali cabin and lifeboat. Karena cabin and lifeboat itu mempunyai atribut yang cukup banyak yang hilang ya. Jika sudah, klik apply. Lalu kita coba jalankan datanya, tapi sebelum dijalankan kita hubungkan dulu antara selected atribut dengan resultnya. Nah, di sini untuk lifeboat and cabin sudah hilang atributnya. Dan untuk atribut age, di sini kita dapat melihat bahwa masih ada beberapa data yang hilang. Ini ditandakan dengan simbol tanda tanya. Nah, bagaimana cara mengganti nilai yang hilang ini? Yaitu dengan cara menambahkan operator replace missing value. Jika sudah ketemu, kita drag and drop. Tapi sebelumnya kita putuskan hubungan antara select atribut dengan result. Lalu kita hubungkan select atribut dengan replace missing value. Lalu kita pilih operator replace missing value.
Pada atribut filter type-nya kita pilih single. Dan untuk atributnya kita pilih age. Lalu jika sudah kita hubungkan seperti ini dan kita jalankan. Di sini sudah terlihat bahwa tidak ada lagi data yang hilang ya. Nah, data pada atribut age yang hilang ini telah diganti dengan nilai rata-rata dari age. Cara ini adalah teknik umum untuk menangani banyak nilai yang hilang pada sebuah atribut. Karena hanya ada sedikit nilai yang hilang, kita dapat menyaring sampel ini dengan aman dari dataset. Selanjutnya kita akan menghapus sampel dengan nilai yang hilang. Kita kembali ke desain, kita putuskan hubungan antara replace missing value dengan result. Lalu kita tambahkan operator filter example. Kita drag and drop. Lalu kita hubungkan replace missing value dengan filter example. Lalu filter example dengan result. Sebelum dijalankan kita pilih dulu operator filter example-nya. Lalu di sini untuk condition kelasnya kita pilih no missing attribute. Oke, jika sudah kita jalankan. Pada hasil ini kita mengetahui ya bahwa tidak ada lagi data yang hilang, sehingga data ini dapat dijadikan sebagai data untuk mengambil sebuah keputusan atau sebuah prediksi. Oke, seperti itu cara untuk mengatasi atribut yang hilang. Saya akhiri tutorialnya sampai sini. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.